cita-cita generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat serta salam telah merupakan selawat di dalam jadi Nabi Muhammad wa bayyana Nabi Muhammad kepada keluarga dan kepada kita semuanya. Amin. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran yang insyaallah nanti akan kita bahas, yaitu tentang P5 dan PPLA. Ya, P5 kita sudah paham, sudah tahu, dan ada tambahannya. Kalau di PAI ya, PPLA itu ada PPLA, yaitu profil pelajar pengembangan alami. Insyaallah nanti kita akan bahas seperti apa. Sebelum kita melanjut ke pembelajaran atau kegiatan hari ini, alangkah baiknya kalau kita awali dengan berdoa bersama, dan Bapak minta tolong kepada kedua muridnya untuk memimpin doa. Silakan di depan. Duduk siap. Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa. Dengan membaca surat Al-Fatihah, berdoa dimulai. Dan selanjutnya Bapak mungkin mau ngecek dulu kalian semuanya mengalir semua tidak ya, diasungkan tangan yang ada, silakan ucapkan hadir ya. Siap? Salsa? Alhamdulillah hadir. Bikin dulu supaya fresh. Sudah makan belum di rumah? Masak makan, persiapkan terlebih dahulu makanan yang kenyang dan bergizi. Kalau pakai minum susu. Ya, baik, supaya lebih semangat, supaya lebih fresh dan tidak ngantuk, kita sleeping dulu. Siap? Ya, permainannya adalah tepuk tangan. Nanti ada clue-nya. Kalau ada kalimat tangan berarti tepuk ya. Kalau tidak ada kalimat tangan berarti jangan tepuk. Nanti yang salah akan ke depan. Siap? Contoh ini sudah ada tepuk tangan 1. Tepuk 2. Kalau tidak ada tangan berarti jangan tepuk. Jadi harus konsen. Siap? Ya. Tepuk tangan 1. Tepuk tangan 2. Tepuk tangan 4.
lagu termasuk lagu nasional. Salah satunya apa? Indonesia Pusaka. Baik. Semuanya dengan hikmat untuk menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang P5 ya, P5 dan PPRA. Ya, P5 dan PPRA di bawah. Silakan sebagai bahwa kurikulum sekarang yaitu yang disebut dengan kurikulum apa? Mereka kita harus mengenal bahkan mempraktekkan atau ya kita harus apa? Menjalankan P5 yaitu proyek apa? Itu yang akan kita ambil ataupun misalkan ada selisih paham dan sebagainya, berbeda pendapat, yang kita musyawarahkan atau ada masalah musyawarahkan. Bagaimana yuk kita menyelesaikannya seperti itu. Itulah adalah ciri-ciri kita sebagai pelajar, sebagai manusia, sebagai warga Indonesia menjalankan P5 dan PPRA. Bukan untuk kayak ibu baru. Semuanya sama ya. Nah, lihat di sini ya, yang artinya dan kamu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Maksudnya apa? Maksudnya kepada Allah. Sedangkan kamu berbuat baik kepada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Satu kita harus berbuat baik kepada ibu dan bapak ya. Ya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berlanjut dan dalam pemeliharaanmu, maka sekali jadi jangan kamu mengatakan kedua-duanya ini mah hanya keadaan kita ya. Yang itu proyek ini bertujuan untuk mengembangkan karakter peduli peserta didik terhadap siapa? Sama. Itu terutama tadi ibu. Yang kedua, semakin kemampuan berpikir kreatif, menunjukkan dengan berbuat, berkarya, dan berubah bersama, berkolaborasi dengan sumber daya yang ada di sekitar kita, yaitu kreasi karya memanfaatkan alam sebagai sumber global. Itulah satunya. Apa-apa nanti yang bisa kita laksanakan saja. Ya,
atau kejadian apa yang terbaru yang menjadikan kamu berkonflik dengan orang tua? Kira-kira apa? Ya, pernah berkonflik dengan orang tua, misalkan disuruh apa cuci piring tidak dilaksanakan, ada? Iya, ada aja. Akui saja. Iya, berarti itu. Yang kedua, ya peristiwa kejadian apa yang terbaru yang menjadikan peserta atau kalian bangga atau bahagia dari orang tua, apresiasi bahagia. Kira-kira apa? Pernah? Atau kemarin-kemarin kamu merasa lega, merasa enak karena ibuku memberikan apa? Uang jajan, apa? Tidak seperti biasanya. Kalau biasanya 5.000, kalau kali kemarin berapa? 10.000. Nah itu berarti ada. Ya. Makanya dari itu intinya apapun yang terjadi dengan orang tua, apalagi konflik, tekan cakalakan. Ya, namanya orang tua pastilah, namanya orang tua pasti lautan hamburan, pasti dengan buninya. Tapi kita sebagai anak jangan terlena, pasti bakal hamburan itu waktu jangan. Walaupun ya seperti itu, husnuzon kita terhadap orang tua, tetap kita harus meminta maaf apabila ada satu perselisihan, gitu ya. Itu salah satunya, dan nanti kalian akan atau diharapkan tentang apa yang itu salah satu tujuan dari proyek yang akan kita laksanakan. Baik, selanjutnya yaitu seperti yang saya sampaikan, kita akan cinta atau akhlak kepada lingkungan. Nah kita sebentar lagi akan memilah karena ada sampah ya di luar banyak. Atau kalian pernah tahu, pasti tahu ya bahwa sampah itu ada berapa jenis? Ada dua jenis. Satu apa? Ya baik. Oleh karena itu kita ulang cari dulu. Silakan keluar mencari itu, mencari apa? Sampah organik dan anorganik. Nanti akan kita pilih sampah yang bisa dimanfaatkan untuk kerajinan atau dimanfaatkan untuk bahan ya apa saja lah seperti itu. Ya, silakan keluar saja. Tadi kita sudah memisahkan sampah organik dan anorganik. Nah, kali ini kita akan memanfaatkan sampah dari anorganik. Ya, silakan kepada masing-masing kelompok untuk memilih mana yang dapat kita manfaatkan dari sampah ini. Sampah anorganik silakan dipilih, pilih. Silakan. Sudah semuanya? Setelah semuanya dapat bahannya, yaitu sampah organik, akan kita bikin sesuatu yang bermanfaat. Apakah itu bikin apa saja? Kreativitas kalian semuanya dibikin apapun silahkan. Dan ini petunjuknya nanti setelah kalian selesai mengerjakan proyek tersebut, nanti ada presentase, ya ada presentase seperti ini. Silakan di
kerjakan. Dan terakhir nanti ada karya ya. Ada karya. Ya, sudah senang. Ya. Hanya manusia yang mengakibatkan munculnya sampah. Sampah terbagi menjadi dua jenis, yaitu pertama sampah organik dan yang kedua sampah anorganik. Sampah organik. Apa itu sampah organik? Sampah organik adalah sampah kita yang bisa dimanfaatkan menjadi bahan yang layak pakai lagi. Sampah ini bisa terulang, meski dibiarkan. Nah, itu tadi ya, penjelasan tentang sampah baik sampah organik atau anorganik. Bagaimana tadi disampaikan, silakan kalian sekarang membuat kreasi dari sampah anorganik, dibuatkan apa saja, terutama tadi dari bahannya apa? Botol ya, karena tadi yang disebutkan adalah salah satu dari bahan atau sampah organik adalah botol. Ya. Silakan bikin apa saja. Kalau sudah ada, nah, dan itu tadi lomba kerjanya diselesaikan. Ya, tentang apa yang terlalu siap. Yo. Ya, ya. Yang kelihatannya sudah selesai. Silakan untuk mempresentasikan apa hasil karya dari masing-masing kelompok. Itu silakan kelompok yang pertama dulu. Silakan perwakilannya ke depan. Yang lain bisa memperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Ya, siap. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil rujukan. Pertanyaan yang pertama, sebutkan bahwa contoh anak terhadap orang tua. Jawaban yang pertama, tidak menghormati orang tua. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami dari perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan tentang akhlak kepada orang tua dan beberapa jenis sampah dan manfaatnya. Di dalam lomba kerja ini ada beberapa pertanyaan yang kami sudah jawab. Untuk pertanyaan pertama, sebutkan beberapa contoh akhlak terhadap orang tua. Dalam pertanyaan ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah berbakti dan menghormati orang tua. Poin yang kedua, bertutur kata dan berperilaku yang baik. Dan poin terakhir adalah tidak melawan orang tua. Untuk pertanyaan yang kedua, sebutkan beberapa adat terhadap orang tua menurut Islam. Yang pertama, tidak meninggikan suara, tidak mendengkur di dalam kata-kata, dan menjaga silaturahmi. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara anak kepada orang tua dan cara memuliakannya? Yang pertama, mengasihi orang tua. Yang kedua, merawat orang tua. Dan yang terakhir, berkata dengan sopan dan santun. Lalu, pertanyaan keempat sudah memasuki tentang materi beberapa jenis sampah dan manfaatnya. Pertanyaannya adalah, apa itu sampah organik dan apa manfaatnya? Sampah organik adalah sampah sisa yang masih bisa dimanfaatkan menjadi bahan yang layak dipakai lagi. Sampah jenis ini bisa terurai. Meski dibiarkan begitu saja, sampah ini akan menghilang dengan sendirinya. Dan untuk manfaatnya adalah bisa digunakan untuk kompos atau pupuk organik seperti buah dan sayur busuk. Yang kedua adalah untuk tambahan pakan lemak kambing dan sapi. Untuk pertanyaan terakhir adalah, apa itu sampah anorganik dan apa manfaatnya? Sampah anorganik adalah sampah yang sudah dibuang dan tidak layak lagi dipakai. Sampah ini tidak bisa terurai dan untuk manfaatnya bisa dijadikan kerajinan seperti yang sudah kelompok adalah kelompok namun kami membuat produk pensil yang sering digunakan. Ini bisa digunakan untuk membuat pensil. Selain seperti ini, tapi ini sangat bermanfaat. Untuk sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan karena kami masih di tahap pembelajaran. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi hasil karya semuanya. Yang baik untuk baik kesimpulannya. Ya, kesimpulannya dari dua materi tadi, pertama kita akan membahas tentang berbakti kepada orang tua. Lagi ibu, salah satunya kita adalah berbakti dan berhormat kepada orang tua, menjaga etika dan sopan santun, termasuk pendapat yang lainnya, yaitu kalau kita berbicara dengan orang tua jangan meninggikan suara. Terus yang kedua, mengenai sampah, ya, sampah itu terbagi dua, ada sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang cepat terurai dan itu juga bermanfaat karena bisa dijadikan kompos dengan pakan ternak dan sebagainya. Juga yang kedua adalah sampah organik, itu juga sama. Ya seperti tadi, karena organik itu terurainya begitu lama sehingga itu bisa